Ba'lawi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi karena dari filologi jelas ya, kemudian dari historik jelas, kemudian juga DNA yang terakhir itu yang sudah ini. Jadi saya tidak percaya. Tetapi bagi mereka yang percaya bahwa mereka itu turunan Nabi ya silakan aja. Saya tidak keberatan. Saya tidak percaya, tapi bagi mereka yang percaya silahkan. Kan sama aja orang ngaku turunan Menak Jinggo, turunan Ken Arok gitu. Saya tidak keberatan gitu. Mana Maeda itu yang minta Bung Karno, Bung, kalau Anda mau rapat untuk merumuskan proklamasi besok pagi, di rumah saya aja. Aman, saya yang jaga, bukan Habib. Nggak ada Habib, cerita Habib ini nggak pernah ada di dalam sejarah kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda. Seorang negarawan atau seorang politikus dan seorang politikus kebanggaan dari Pulau Garam Madura, yaitu Profesor Dr. Mahfud MD menjabarkan dan menguraikan secara detail bahwa Bang Alwi adalah cucu palsu dari Nabi Muhammad SAW. Kajian-kajian filologi dan tes DNA yang tidak memungkinkan untuk terus dijabarkan kepada publik, maka dalam narasi tajam yang disampaikan langsung oleh Profesor Dr. Mahfud MD yang juga seorang negarawan turut serta mencibir bagaimana Bang Alwi di sini mengaku-ngaku sebagai zuriyah dari Nabi Muhammad SAW. Menurut Profesor Dr. Mahfud MD, mereka tidak dipermasalahkan mengaku sebagai turunan dari Nabi Muhammad SAW, mengaku keturunan dari Wali Songo dan mengaku dari keturunan siapapun. Namun menurut Profesor di sini, di mata hukum mereka tetap sama, mendapatkan kelayakan, mendapatkan kedudukan yang sama sebagai rakyat Indonesia, sahabat beriman semua. Sebab itu polemik mengenai nasab Bang Alwi yang mengaku sebagai zuriyah dari Nabi Muhammad SAW semakin meruncing. Tidak hanya itu, sebagian pihak ada yang mengklaim bahwa Bang Alwi di sini adalah cucu asli dari Nabi Muhammad SAW. Namun di pihak lain ada pembatal nasab yang selalu merungkatkan dan membatalkan nasab dari klan Habaib yang mengaku sebagai zuriyah asli dari Nabi Muhammad SAW. Klan Habaib di sini mendapatkan cibiran termasuk dari seorang profesor kebanggaan dari Pulau Garam Madura, sahabat beriman semua. Bagaimana dengan cerita-cerita khurafat, bagaimana dengan karangan-karangan dan kitab-kitab palsu atau kitab-kitab zaman yang selalu ditampilkan dan selalu diproklamirkan oleh klan Habib Bang Alwi, khususnya para kabib-kabib, khususnya lagi Habib-habib muda yang terus menggambar-gemborkan bahwa Bang Alwi adalah cucu asli dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak. Namun bagi Anda yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di kanal Muslim Kontroversi. Silakan like dan subscribe channel ini dan mari kita saksikan videonya bersama-sama. Dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Misalnya cerita bahwa proklamasi kemerdekaan Mei 17 Agustus itu karena bisikan Habib tertentu kepada Bung Karno itu kan tidak pernah ada dalam cerita itu. Semua yang menulis selama ini, Bung Karno pulang dari Dalat dijanjikan kemerdekaan, lalu terjadi sini tarik menarik antara pejuang. Yang satu ingin merdeka secepatnya, yang satu menunda sesuai dengan persetujuan Jepang. Sampai Bung Karno diculik. Tanggal 16 itu diculik, nggak ketemu Habib. Diculik oleh pemuda itu, nggak ketemu Habib siapa, diculik, dibawa ke Rengas Dengklok. Pokoknya merdeka sekarang, kata Bung Karno ntar dulu, gitu. Akhirnya sesudah itu malamnya rapat di rumah Laksamana Maeda. Laksamana Maeda itu adalah Dandim lah, Dandim kota Batavia, tapi angkatan laut kan, karena di Batavia, Dandim Batavia kalau itu. Laksamana Maeda itu yang minta Bung Karno, Bung, kalau Anda mau rapat untuk merumuskan proklamasi besok pagi, di rumah saya aja, aman, saya yang jaga, bukan Habib. Nggak ada Habib, cerita Habib ini nggak pernah ada di dalam sejarah kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda, yang
yang mengharamkan kita melawan Belanda, justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu, gitu. Orang boleh mengatakan ya, oh, mungkin Bung Karno bicara berdua, ya tidak ada, sejarah tuh tidak bicara, tidak percaya pada bicara berdua. Itu satu. Itu menodai, merusak rasa kebanggaan saya bahwa ini perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Bahwa ada Habib membantu, ya bisa saja, kan bukan hanya Habib yang membantu. Anggota BPUPK itu kayaknya tidak ada Habibnya. Kalau Cina ada, Jepang ada, gitu. Arab non Habib juga tidak ada karena Abdurrahman Baswedan tuh kayaknya tidak BPUPKI, bukan masuk para pendiri gitu ya. Nah kok sekarang lalu Habib, lalu para pejuang gitu ya, dihabibkan semua kan, Diponegoro, siapa lagi? Imam Bonjol. Wah itu kebanggaan orang Jawa loh, Diponegoro itu. Lalu dihabibkan. Habib dari mana? Ya Habib dari mana gitu. Nggak ada sejarahnya yang menyatakan itu. Nah itu apalagi sekarang langkah-langkah khurafat ya yang dibangun oleh mereka, yang ketika itu muncul gitu kita nganggap kan itu seperti dongeng, bukan buat seperti wahyu. Masa malaikat katanya diusir, malaikat dikirimi surat, ini apa ini saya bilang. Jadi agama tuh menjadi dongeng akhirnya. Saya percaya pada mukjizat, pada karomah, tapi enggak kayak gitu juga gitu. Yang cerita-cerita Habib. Nah, ketika ini muncul kan Rumah Irama dituding-tuding oleh seorang Habib. Rumah Irama, kamu fitnah, tunjukkan siapa yang bilang gitu. Kan kemudian muncul semua nih, ngomong ini ngomong ini ngomong ini, ada yang macam-macam bahwa satu kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari 70 kepala kiai. Kan gitu, itu kan penghinaan betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak, rasa kebangsaannya rendah. Karena itu dinyatakan, harusnya ditegurlah oleh kelompok habaibnya sendiri. Ada yang bilang juga Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Aduh, dari mana? Nah kalau gitu, dan ini tidak ada yang menjawab bahwa ini tidak benar gitu. Tidak ada Habib yang menjawab gitu. Bahwa ini loh yang dikatakan. Tidak ada tuh yang menjawab. Hanya berkekeh aja bahwa Habib itu. Klaim-klaim sepihak yang dinyatakan oleh klan Habib Ba'alwi termasuk kemerdekaan Indonesia, bendera Republik Indonesia, bahkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, menurut Habib di sini adalah milik Habib Tarim semua. Sehingga menurut Profesor Dr. Mahfud MD di sini mereka tidak dibenarkan. Bahkan polemik-polemik di masa kemerdekaan 89 tahun silam sudah sewajarnya tidak ada lagi rekayasa di kalangan publik bahwa Ba'alwi di sini bukanlah seorang proklamator, bukanlah seorang negarawan, sahabat beriman semua. Pantaskah seorang yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah dari Nabi Muhammad SAW mengklaim sepihak bagaimana lagu kebangsaan Indonesia, bendera merah putih yang digadang-gadang miliknya Habib Tarim Yaman, sahabat beriman semua? Nah, sekelas Profesor Dr. Mahfud MD di sini menjabarkan secara detail ya bagaimana umat agar bisa mengakhiri polemik nasab. Karena menurut Profesor sendiri, Habib Ba'alwi bukanlah cucu asli dari Nabi Muhammad SAW dan polemik di sini harus dihentikan. Meskipun demikian, tetap mereka akan mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum di wilayah kekuasaan Republik Indonesia, sahabat beriman semua. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak lagi videonya. Berperan di Indonesia, Habib itu wali, Habib macam-macam gitu. Nah oleh sebab itu bagi saya ya silakan, Anda keturunan Ba'alawi gitu kan, ya silahkan. Begitu, ya. Saya keturunan Mahmudin gitu, ya kan sama aja. Anda keturunan Minajinggo, tidak apa-apa, Minajinggo juga. Bagi saya sama aja Minajinggo atau Ba'alawi gitu, Kenarok gitu. Artinya mereka ini mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Nah, yang khurafat-khurafat itu menurut saya harus diakhiri,
harus diakhiri sekarang. Karena menimbulkan fitnah kan. Fitnahnya apa? Misalnya itu mendirikan kuburan-kuburan tuh karena si Habib itu yang dirikan kuburan-kuburan itu sebelumnya pernah berfatwa bahwa Habib itu meskipun sudah mati mendatangkan uang, kan gitu kan? Itu kan fatwanya waktu itu agar orang menyembah. Lah, kok ujung-ujungnya lalu membuat kuburan agar orang bersedekah di situ, kan tidak benar. Orang bersedekah agar ini dianggap Habib keramat. Ada di daerah Jawa Timur itu ada kuburan korban PKI tahun 65. Dulu disebut Sayyid Y gitu, kalau Jawa Timur kan Y gitu. Nggak ada yang peduli. Lalu tiba-tiba beberapa tahun terakhir ini itu dibangun di sini, dibangun Habib ini, orang berbondong-bondong. Kenapa? Ini siapa? Nggak jelas kan? Nah, yang begitu itu membodohi bangsa Indonesia. Tapi saya ya hormat aja pada Habib-Habib seperti saya menghormati orang lain gitu. Karena kedudukannya bagi saya di depan hukum dan pemerintahan sama aja. Gitu. Kiai. Ya, jelas ya. Jadi beliau punya dua kesimpulan. Yang pertama, semua manusia sama. Ya. Mau Bani Menak Jinggo, mau Bani Ken Aro, Ken Dedes, apa yang lainnya lah, atau Bani Toshiba misalnya gitu, sama saja. Yang kedua bahwa beliau tidak terima, tidak terima kalau leluhurnya itu dihinakan, menganggap bahwa leluhur bangsa Indonesia ini tidak berjuang. Siap. Ya. Seakan-akan kuburan-kuburan para pejuang pahlawan tuh nggak ada nilainya. Justru orang yang selama ini dianggap sebagai pro kepada penjajah kok malah dipahlawankan. Mungkin itu Prof. Iya, iya. Jadi betul. Jadi yang membantu Indonesia itu berjuang sendiri. Satu-satunya bangsa yang mengusir penjajahnya adalah orang Indonesia dan bangsa Indonesia sendiri. Bahwa ada orang lain yang membantu bukan hanya Baba Alawi, Baba Alun juga. Baba Alun, iya kan? Iya. Baba Jack Ma. Belanda dulu yang mendirikan partai politik pertama di Indonesia itu dulu Belanda, namanya Eduard Weizsäcker. Multatuli. Iya, itu kan membantu Indonesia, gitu. Bukan hanya Habib. Jadi Jepang lebih banyak membantu daripada Habib. Malah kalau Jepang tuh memfasilitasi kemerdekaan itu sejak awal masuk. Minta agar lawan tuh Belanda karena kita bangsa Asia, bangsa yang sama dengan mereka. Kan itu Jepang. Sampai kita bangkit semua rakyat itu. Rasanya ndak ada tuh Habib-Habib waktu itu. Saya ndak tahu ya Habib siapa ya yang ikut-ikut begitu itu. Berjuang kemerdekaan Indonesia itu. Yang namanya terkenal ya. Kalau Pak Baswedan itu Arab Indonesia, tetapi dia menurut sumber itu bukan Habib. Baswedan tuh bukan Habib, bukan Baklawi, maksud saya. Itu yang yang saya ketahui. Tapi mari kita bersatulah sebagai bangsa, jangan membuat kasta-kasta di dalam keberagaman. Yang satu lebih mulia, yang satu berhak masuk surga, yang satu masuk neraka, itu tidak boleh begitu. Dalam keberagaman itu sama di depan Allah. Takwanya aja. Gitu? Ya, ketika mencuat masalah ini Prof, masalah pembahasan nasab dan pengungkapan pemalsuan kuburan, termasuk juga pemalsuan sejarah kemerdekaan, pemalsuan berdirinya NU, pemalsuan Jatman dan sebagainya, muncul ada statement dari orang-orang tertentu yang mengatakan bahwa ini kan berarti membeda-bedakan antara. Sangat tegas dan sangat bermartabat ya bagaimana seorang Profesor Dr. Mahfud MD di sini mencibir dan memanaskan suasana bahwa Pak Alwi adalah cucu palsu dari Nabi Muhammad SAW. Tes DNA dan makam-makam dan kuburan-kuburan yang dijadikan sebagai ladang bisnis di kalangan habaib di sini turut serta tidak bisa dipisahkan satu sama lain dengan para habaib-habaib yang ada di Yaman. Bahkan klaim-klaim sepihak yang dinyatakan langsung oleh para Habib Ba'alwi bahwa Wali Songo, Azmar Khan dan lain-lainnya adalah berasal dari Habib Tarim Yaman. Sehingga wajar jika kini ada PWLS
yang digadang-gadang akan menjembatani bahwa Ba'alwi adalah cucu palsu dari Nabi Muhammad SAW. Nasabnya sudah tidak perlu lagi diperdebatkan dan nasabnya sudah rungkat alias batal semuanya, sahabat. Wah, seorang profesor dan seorang negarawan, Mahfud MD, yang dalam hal ini diundang oleh salah satu podcastnya dari Kiai Syarif, menyimpulkan bahwa Ba'alwi bukan lagi cucu asli dari Nabi Muhammad SAW. Apakah benar pernyataan itu? Silakan tuliskan komentar Anda pada kolom komentar bahwa Ba'alwi di sini adalah rungkat, Ba'alwi sudah batal, sahabat beriman semua. Sehingga tidak ada lagi klaim-klaim yang mengatasnamakan dirinya sebagai cucu asli dari Muhammad SAW. Baiklah sahabat beriman semua, semoga apa-apa yang disampaikan langsung oleh Profesor Dr. Mahfud ini di sini ada benarnya ya, bahwa Ba'alwi di sini adalah cucu palsu dari Nabi Muhammad SAW. Mereka cuma mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah dari Nabi Muhammad SAW dan mereka nasabnya sudah dibatalkan oleh pembatal nasab, yaitu Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani, yang telah dinerasikan dan dituliskan dalam karya ilmiah yaitu tesis S2-nya, sahabat beriman semua. Oleh sebab itu silakan tuliskan komentar terbaik Anda pada kolom komentar dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.